Baik, ketemu lagi dengan saya di kuliah kita pengantar akuntansi kuliah ke-11 mengenai jurnal khusus dan pengendalian intern. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe dan dinyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Jurnal khusus dan pengendalian intern. Hal-hal yang akan kita bahas adalah menyebut dan menjelaskan hal-hal yang menjadi kelemahan sistem satu buku jurnal, merancang dan mengembangkan format buku jurnal khusus, mencatat transaksi dalam satu buku jurnal khusus dan mengakunkannya, menjelaskan fungsi buku besar, pembantu, dan akun kendali, menyebutkan modul-modul akuntansi sebagai subsistem dan menyebutkan serta menjelaskan unsur-unsur pengendalian internal. Yang terakhir adalah merancang sistem akuntansi manual sederhana untuk perusahaan dagang. Transaksi rutin adalah transaksi yang frekuensinya tinggi dan memerlukan ayat jurnal transaksi yang sama. Transaksi rutin dapat menimbulkan ketidakefisienan. Contoh transaksi rutin adalah penjualan secara kredit, pembelian secara kredit, penerimaan kas untuk pelunasan piutang, dan pengeluaran kas untuk membiayai operasi. Kelemahan sistem buku jurnal. Yang pertama adalah pengulangan pencatatan. Yang kedua, informasi piutang per pelanggan tidak mutakhir. Yang ketiga, informasi utang per pemasok tidak mutakhir. Kelemahannya hanya dijumpai dalam sistem akuntansi manual. Jurnal khusus merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah-masalah di atas. Pengembangan jurnal penjualan. Jurnal khusus untuk penjualan kredit. Sebagaimana biasa, setiap transaksi penjualan secara kredit dicatat dalam jurnal khusus penjualan kredit. Seperti Mei tanggal 2 transaksi penjualan kredit dengan CV Cisarua. Faktur nomor KP22 jumlahnya 800.000. Mei tanggal 5 penjualan kredit kepada UD Tawangmangu KP022 sebesar 1.100.000. Mei tanggal 10 dijual ke CV Cisarua lagi KP023 sebesar 700. Jurnal penjualan di bawah ini merupakan buku tambahan untuk jurnal penjualan. Untuk memperjelas piutang usaha dari kredit penjualan adalah CV Cisarua, Tawangmangu UD Cisarua lagi, PT Jatijar, dan seterusnya. Pengakutan atau pencatatan jurnal khusus. Jurnal penjualan yang tadi itu dibuatkan buku besar pembantu piutang dagang. Buku besarnya adalah piutang dagang. Buku besar pembantunya adalah masing-masing debitur atau masing-masing yang berutang kepada perusahaan, yaitu CV Cisarua, PT Jatijajar, PT Kaliurang, PT Sarangan, dan seterusnya. Dari jurnal penjualan ini dimasukkan atau diakunkan atau dicatat secara periodik bulanan ke dalam buku besar umum, yaitu buku besar piutang usaha dan buku besar penjualan. Untuk perusahaan-perusahaan kecil biasanya berlaku sistem 2 buku jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal penjualan. Ada sistem 2 buku jurnal yang mencakup jurnal umum dengan jurnal penjualan. Sama halnya dengan jurnal penjualan, secara harian diakunkan atau dicatat secara individual dan secara periodik atau bulanan diakunkan atau dicatat dengan buku besar umum, yaitu buku besar pembelian dan buku besar utang usaha. Contohnya adalah jurnal pembelian. Berikut ini adalah tabel jurnal pembelian. Jumlah itu adalah debit pembelian dan kreditnya adalah utang usaha. Akun ini
diakunkan secara periodik atau bulanan. Sedangkan akun yang dicatat secara harian atau individual ada di dalam kolom jumlah. Ini adalah jurnal penerimaan kas. Debitnya adalah kas diterima dan kreditnya adalah piutang usaha. Baik debit maupun kredit dipisahkan penerimaan kas dari piutang usaha dan dari umum. Maksudnya umum adalah bukan akun piutang usaha. Berikut ini adalah contoh dari sistem dua buku jurnal yang digambarkan dalam jurnal penerimaan kas. Di kolom debit terdapat akun kas, potongan penjualan, dan umum. Sedangkan di kolom kredit ada piutang usaha dan umum. Sistem 3 buku jurnal maksudnya adalah jurnal umum, jurnal penjualan, dan jurnal kas masuk. Ini adalah sistem jurnal pengeluaran kas untuk mendukung transaksi pembelian secara kredit dan transaksi kas secara umum. Selanjutnya, ada sistem 4 buku jurnal, yaitu adalah jurnal umum, jurnal penjualan, jurnal kas masuk, dan jurnal keluar. Berikut ini adalah penyempurnaan dari jurnal umum. Ini adalah sistem 5 buku jurnal, yaitu buku jurnal umum, buku jurnal pembelian, buku jurnal penjualan, buku jurnal kas keluar, dan buku jurnal kas masuk. Sistem 5 buku jurnal ini adalah sistem yang umum dipergunakan baik untuk perusahaan berskala sedang maupun perusahaan berskala besar. Hubungan akun kendali dan pembantu maksudnya adalah buku besar umumnya adalah piutang usaha. Untuk memperjelas piutang usaha itu kepada siapa saja dibuat buku besar pembantu masing-masing rekening. Jumlah saldo-saldo akun pembantu harus sama dengan saldo akun kendali. Daftar saldo buku besar akan seimbang kalau semua jumlah yang relevan dalam buku jurnal khusus dan umum telah diakunkan atau telah dicatatkan. Akun yang biasanya memerlukan pembantu yaitu piutang usaha, utang usaha, persediaan barang, aset tetap, giro nasabah atau tabungan dalam perbankan, giro dalam proses atau dalam sistem job order, dan kas di bank. Variasi dan pengembangan lebih lanjut dalam hal ini ada 3, yaitu jurnal kembalian penjualan barang, daftar penerbitan cek, dan jurnal pembelian barang. Jurnal khusus kembalian barang hanya relevan untuk toko raya atau department store yang memberikan kesempatan pada customer untuk mengembalikan barang dalam jangka waktu tertentu, misalnya 30 day money back guarantee. Modul sistem akuntansi yaitu sebagai berikut. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan jurnal khusus tertentu akhirnya membentuk kegiatan khusus yang memerlukan prosedur khusus dan menghasilkan berbagai informasi khusus. Kegiatan dan prosedur ini disebut modul akuntansi. Contoh modulnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada purchase order processing, yang kedua ada inventory, yang ketiga ada sales order processing and invoicing, yang keempat ada payables management, yang kelima ada payroll, yang keenam ada bank reconciliation. Pengendalian internal.
Struktur dan mekanisme yang melingkupi dan melekat pada suatu organisasi yang menentukan reliabilitas data akuntansi, yaitu ada 5 komponen struktur pengendali, yaitu iklim pengendalian atau control environment, tanggapan manajemen terhadap risiko atau risk assessment, kegiatan pengendalian atau control activities, sistem informasi dan komunikasi atau information and communication, dan terakhir adalah pemantauan atau monitoring. Kepentingan manajemen. Manajemen berkepentingan dengan mengendalikan internal mencapai tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah keterandalan pelaporan keuangan dan manajerial melalui pengendalian akuntansi atau accounting control. Yang kedua, keefisienan dan keefektifan operasi melalui pengendalian administratif atau administrative control. Yang ketiga adalah ketaatan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atribut pengendalian internal. Yang pertama ada pemisahan fungsi. Selanjutnya adalah otorisasi transaksi, dokumen dan sarana pencatatan yang memadai, keamanan visi aset yang memadai, kualifikasi pegawai yang sepadan, rotasi tugas dan pemberian cuti, pemeriksaan mendadak, verifikasi internal dan praktik sehat. The motivation. Success does not belong to smart people. Success belong to those who are always trying, by Baharudin Yusuf Habibie. Sekian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe, stay at home, maju terus pendidikan Indonesia, dan salam sukses selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya serta dinyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah kita selanjutnya.